Jadi ada kelemahan itu kalau mau menyusun organisasi semua berlomba ingin masuk. Tapi begitu terjadi undang rapat aja nggak datang. DMI masih membutuhkan pengakuan. Harusnya orang lain yang minta pengakuan ke DMI. Saya sebagai pemberdayaan organisasi inginnya DMI itu kehadirannya dimanapun berada itu dirasakan. Jadi ada kelemahan organisasi massa itu kalau mau menyusun organisasi semua berlomba ingin masuk. Tapi begitu terjadi undang rapat aja nggak datang. Ya, ini kelemahannya. Tapi kalau tadi saya memperhatikan paparannya Pak Ketua PD itu sudah sangat bagus dan patut kita apresiasi. Tapi ada sedikit koreksi dari saya. Ya, ini lebih banyak itu DMI itu masih menjalankan konsep sinterklas, masih memberi kesana kesini gitu. Padahal yang mau diberi nggak ada ya, tapi masih konsepnya memberi. Harusnya kita sudah pemberdayaan. Saya sebagai pemberdayaan organisasi inginnya DMI itu kehadirannya dimanapun berada itu dirasakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena mau organisasinya apa, mau pangkatnya apa, mau kedudukannya apa, sepanjang orang Islam ya adanya di masjid. Nggak ada orang Islam yang aktivitasnya di luar masjid. Artinya apa? Artinya DMI itu organisasi yang sangat strategis. Dan DMI itu organisasi terbesar di Indonesia. Namun karena masjid yang paling banyak di Indonesia, maka DMI organisasi terbesar di dunia. Harusnya DMI itu, mohon maaf kasarnya Pak, dimanapun berada ya rujukannya ke DMI. Mau apa saja ya permisi dulu sama ketua DMI. Tapi sampai dengan hari ini DMI masih membutuhkan pengakuan. Harusnya orang lain yang minta pengakuan ke DMI. Kita ke depan seperti itu. Dan saya yakin dengan pengurus-pengurus yang kayak Pak Ketua DMI Jabar, Pak Ketua PWDMI Jabar, Pak Ketua PD DMI Depok, insya Allah ke depan seperti itu. Amin. Ya. Jadi harus kita balik. Orang lain yang butuh DMI, lah supaya orang lain merasa butuh DMI, tunjukkan kehadiran DMI itu seperti apa. Supaya Islam itu bisa menjadi yaklu wala yu'la alaih, bisa menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga nanti apapun rujukannya sepanjang dia Islam ke DMI, sepanjang dia manusia ke DMI, karena rahmatan lil alamin. Lil alamin itu mau Islam mau non muslim ya. Tapi mohon maaf saja sampai dengan hari ini saya berkunjung dimanapun masih keluhannya DMI itu seolah-olah masih membutuhkan pengakuan. Harusnya kita balik. Orang mau ingin jadi gubernur ya permisinya ke DMI. Mau apa permisinya DMI. Supaya seperti itu bagaimana ya kita menunjukkan kualitas kita. Tadi saya sedih sekali manakala sowan ke Pemkot Depok, lalu jawaban pertanyaan, Mak, tidak ada dana rutin. Ya, kita ini sebenarnya kalau secara organisasi wajib dikasih dana ya.
Karena ada aturannya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua PW. Tapi kita ini harus diubah mentalnya. Kita jangan punya mental begini, ya kan? Kita mentalnya, iya. Dan itu sangat bisa. Sangat bisa. Makanya, insya Allah tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret, kita DMI akan melaksanakan muktamar yang ke-8. Tempatnya di Asrama Haji Depok, Pondok Gede. Salah satu rekomendasi kami sudah membuat sekitar 10, salah satunya adalah ke depan konsep dakwah kita ini memadukan antara ubudiyah dan amaliyah. Selama ini dakwah kita fokusnya ubudiyah. Bukan berarti tidak ada amaliyah, tapi persentasenya kecil. Salah satu contoh, kalau kita bicara tentang sodako, ya, itu hanya tentang pahalanya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang mau sodako meskipun siang malam dari pagi sampai sore diceritain tentang sodako kalau dirinya tidak punya uang? Bahkan yang ngomong saja masih butuh sodako, ya kan? Harusnya yang diajarkan bagaimana cari rezeki yang halal, sehingga nanti kalau cari rezekinya halal tanpa disuruh pun mau. Sudah, kita menghabiskan banyak waktu tapi kurang efektif. Akibatnya apa? Harusnya tadi alhamdulillah beliau sudah menyadari kita memakmurkan masjid dulu, baru masjid nanti memakmurkan kita. Harusnya begitu. Masjid itu sudah mampu memakmurkan jamaahnya. Ya mohon maaf saja, saya kebetulan membina bukan hanya masjid, saya membina semua umat, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Karena saya di TNI itu pembina mental. Pembina mental itu salah satu rohani. Rohani itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kalau di Islam itu pemuka agamanya banyakkan difitnah. Tapi kalau di di Kristen pemuka agamanya dipuja-puja, sampai nggak usah mikirin masalah dunia, sampai bila saja ini umat, masalah itu saya penuhi, ya. Kalau kita kebalikannya, bagaimana mungkin? Untuk itu saya menyarankan Ustadz itu minimal punya penghasilan tetap, sehingga tidak mengharapkan amplop, ya. Kalau bisa kayak pakai ini membagikan. Tapi bagaimana kitanya masih cukup? Ini kesalahan konsep berpikir kita. Harusnya kita berpikirnya revolusi mental itu begitu, hanya membalikkan saja. Ini ada waktunya memberi, ada waktunya diberi, gitu. Ya bisa. Artinya boleh kita diberi, tapi lebih banyak harus memberi. Revolusi mental itu sebetulnya sangat sederhana kalau itu dilaksanakan, insya Allah. Jadi sebagai gambaran saja, di pusat itu, di PW itu, di PD itu sebetulnya kan sama, hanya ruang lingkupnya saja. Di PD ini saya lihat potensinya sangat luar biasa. Tadi kalau Pak Ketua PW ingin menjadikan role model, sangat mungkin Depok itu menjadi role model untuk pembinaan ya keorganisasian, bahwa DMI itu seperti inilah. Harapan kita memang seperti itu, sehingga nanti DMI itu justru orang yang membutuhkan DMI, bukan DMI kan masih butuh pengakuan dari tempat manapun. Dan itu sangat memungkinkan. Makanya di sini ada
harapannya saya itu bertahap, butuh waktu. ya, Gitu. ya. Tapi harus sudah punya mindset di Mindset sini. sudah ada. Ya, sudah ada. Mindset sudah ada, cuman Tinggal bagaimana implementasinya. Iya. Karena itu memang membutuhkan waktu dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan pengurus-pengurus yang luar biasa seperti ini, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Tinggal merubah mindset saja. Coba, mohon maaf saja nih, saya dari pertama kali belajar agama, yang diajarkan sholat itu berjamaah nilainya lebih bagus daripada sholat. Ada yang mengatakan 20 sampai dengan 25 ya. Tapi sebenarnya tak terhingga ya. Bukan sebatas itu, tak terhingga. Tapi kita tidak pernah mengkaji kenapa sholat berjamaah itu punya nilai yang lebih bagus. Mohon maaf saja, ini sekitar cerita ya Pak, ya sedikit. Karena kalau teori kan ini sudah ahlinya semua ya. Saya di RSPAD, jamaah masjid di RSPAD itu tidak kenal kanan kiri. Karena umumnya jamaah yang sedang antarkan keluarganya sedang sakit lalu sholat di situ, antara kanan kirinya tidak kenal. Tapi orang-orang yang sedang sholat di situ otaknya sedang sangat, kalau dimasukin apa saja masuk, karena berharap keluarganya sembuh ya kan? Ya, sama. Jadi kayak kita kalau bulan puasa kan dimasukin apa saja masuk, itu benar apa? ya. Jadi seperti itu. Lalu saya wajibkan praktek langsung. Saya minta tolong yang sebelah kanan tanya siapa namanya, yang sebelah kiri siapa namanya, bagaimana persoalannya. Minimal pulang dari sini punya sahabat dua. Mungkin ini dari Kalimantan, ini dari Sulawesi. Itu langsung saya praktikkan seperti itu. Jadi dengan kenal saja itu sudah memberikan manfaat. Saya pernah salah satu contoh, tahun berapa itu saya lupa. Setelah kenal orang Islam kan fa'aslihu ya. Benar. Khairan akhwaikum wattaqullah. Setelah kita kenal, bukan sekedar kenal, harus saling memberikan manfaat. Kalau kenal tidak memberikan manfaat itu percuma. Jadi setelah kenal harus saling, iya. Lalu tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya kepala Satpol PP Depok. Karena saya bilang orang Depok, jadi saya kepala Satpol PP Depok. Saya berobat dari sini dari jam 7, sekarang sudah jam 12, sampai sholat zuhur saya belum dipanggil. Iya, sama dokternya. Berobat di mana? Di penyakit dalam. Tolong ada pasien ini dari pagi belum dipanggil ya? Oh iya Pak, pagi suruh aja kesini sekarang. Ya sudah, Bapak gak usah dengerin ceramah saya, langsung ke poli. Sekarang sudah ditunggu. Jadi itu the point. Kalau kita sudah kenal nggak memberi manfaat kan percuma. Memberi manfaat tidak, malah memberi beban. Saya kenal langsung Pak Kiai, saya lagi butuh duit, bisa nggak saya dipinjemin? Begitu kenal malah nggak potong. Jadi harus saling memberi manfaat, dan itu sangat mungkin. Jadi karena selama ini saya diajarkan hanya pahalanya lebih bagus, tapi amaliyahnya tidak. Padahal harusnya tidak boleh ada orang Islam yang hidupnya di bawah garis standar. Karena apa? Di antara yang miskin itu pasti ada yang mampu. Dan yang mampu itu, kalau mohon maaf saya tidak memperhatikan adik saya, itu yang tersinggung ibu bapak saya. Tapi kalau saya tidak memperhatikan saudara seiman, yang tersinggung Allah. Iya kan? Itu yang jarang dipahami oleh kita.
Makanya melalui masjid saya mohon maaf saja, saya kasih contoh satu lagi. Ada mantan menteri. Ini langsung saja ya, saya to the point saja. Kenalkan dengan Pak Umar Wirahadi Kusuma, mantan presiden. Iya. Itu istrinya, anaknya itu datang ke saya. Pak Kiai, saya itu bingung. Saya sudah berkeluarga, tapi ibu saya kesepian. Saya kalau pulang kerja harus pulang nemenin ibu dulu, padahal istri saya kan sudah nunggu. Udah jam 9 saya mau permisi saja. Kamu gak sayang sama ibu ya? Digituin. Karena ibu saya istri mantan wakil presiden. Menteri saja tidak berani telepon. Istrinya menteri gak berani telepon. Padahal wakil presiden itu cuma satu. Siapa yang mau telepon? Akhirnya jadi kesepian. Akhirnya saya bilang sama anaknya, kasih tahu, tolong ibu daripada di rumah ikut majelis taklim. Iya kan? Begitu ikut di majelis taklim, namanya istri mantan wakil presiden, semua pengurusnya begini. Ya kan? Menghormati. Akhirnya apa? Begitu ikut majelis taklim, anaknya datang ke rumah, ibunya nggak ada. Lagi apa? Lagi ke majelis taklim. Kenapa? Setelah di majelis taklim merasa dibutuhkan, keberadaannya berguna, bermanfaat. Yang tadinya kesepian malah punya aktivitas, dan itu hanya dimiliki oleh Islam. Lah, dengan seperti itu insya Allah memakmurkan dan dimakmurkan masih akan terlaksana. Jadi itu saja. Yang intinya saya ngaku orang Depok, Pak. Jadi kalau ada kegiatan DMI, saya bisa hadir sebagai anggota, Pak. Saya bukan sebagai pimpinan pusat. Ya. Iya, kalau di pusat ya, iya. Jadi kita harus menempatkan diri. Karena mohon maaf saja, suaminya Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, itu ketua RW, Pak. Ketua RW. Jadi ibunya Menteri Luar Negeri, suaminya ketua RW. Tapi istrinya kalau di rumah ya jadi anggota. Iya, jadi kita harus bisa menempatkan diri. Dan saya kebetulan selain di DMI itu, di samping DMI itu ada kantor IPHI kan. Saya juga sebagai ketua di porsi yang sama di IPHI itu. Jadi sampingnya DMI, sampingnya IPHI. Lalu yang terakhir, Pak Ketua, nggak usah kecil hati. Saya dulu juga DMI pusat itu dikasih ruangan, 2 ruangan sebesar ini di Istiqlal pusat itu. Punya ruangan, 2 ruangan ini, yang satu untuk ketua umumnya, yang satu ruangan ini untuk rame-rame stafnya. Alhamdulillah setelah ada Pak JK kita punya kantor yang sampai 9 lantai itu. Jadi memang membutuhkan waktu, kata Pak. Dan kita yakin untuk itu. Kita yakin, kalau kita yakin, kita niat, insya Allah DMI bisa lebih punya ruangan yang lebih bagus. Amin. Karena apa? Ya, ini mau satu kali lagi saja nih. Sebagai contoh ya, saya pernah diundang oleh SMA di Cibinong itu, Alia di Cibinong itu mengundang seluruh kepala Alia di Cibinong. Lalu yang suruh bicara kepala sekolah apa Kanisius atau apa itu, yang non muslim yang paling bagus di Cibinong itu. Lalu suruh cerita kenapa sekolah mereka itu bisa maju, ke sekolah kita tidak. Iya, kebetulan kepala sekolahnya juga muslim itu. Dia cerita, nih kalau kepala-kepala SM Aliyah itu membangun dengan kecepatan 100 km per jam, itu pun tidak mungkin bisa menyaingi saya, katanya gitu. Karena apa? Karena kalau orang Islam, ya orang tua muridnya suruh sumbangan, baca dulu yang paling kecil berapa ya.
Kalau di kami lihat sumbangan, saya haji ini, saya akan sumbang 1 lantai. Bilangnya haji. Kalau orang Islam, ya kan, cari yang paling iya. Jadi bagaimana mungkin? Jadi kalau kita sudah di Depok itu orang kaya itu terlalu banyak, Pak Kiai. Ya, kalau sekedar untuk apa namanya sekretariat dan operasional ini harusnya lebih maju. Saya kira itu saja. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi tidak bijak. Nah, karena kalau tamu banyak ngomong juga nanti diusir ya. Meskipun tadi Pak Kiai bilang duduk di depan, ngomong paling kencang. Nah, Ibu nambahin, bisa diingat, bisa diapain tadi? Bisa dibenci, satu lagi? Bisa dikandungin. Bisa dikandungin. Kalau serangan bisa dibenci, dikandungin kan? Terakhir aja. Saya kira itu saja. Nanti kalau ingin lebih panjang lagi, ya kalau ada kegiatan saya diundang saja sebagai warga. Ya. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Murtadi telah memberikan